Jika hal itu yang kau lakukan, pasti dan pasti tersedia yang terbaik untuk kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang, mungkin di antara kami ada beban berat. Kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami percaya kami sudah dimerdekakan di dalam kuasa dosa. Tapi nyata dalam kehidupan kami sering mengalami satu kejatuhan. Kami bahkan sering merasa masih dijajah oleh kuasa dosa itu. Oleh karena itu, pagi hari ini kami mohon kiranya Allah bekerja melalui kebenaran firman-Nya, memberikan kami satu kekuatan, kemampuan, sehingga kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, yang selalu menghimpit kami, dipatahkan dengan kebenaran firman-Mu. Mungkin di antara kami mengalami kebebanan di dalam finansial, sakit penyakit, keluarga, banyak hal-hal pemikiran, kekhawatiran dalam kehidupan kami, yang membawa kami sulit sekali datang di hadapan-Mu. Hari ini berbicaralah Bapa, supaya melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh dicerahkan, kami boleh diberi kekuatan, sehingga kami mampu dan mampu selalu hadir di hadapan-Mu Tuhan. Beri kami hikmat, akal budi, kemampuan, kesehatan Allah Roh Kudus, supaya setiap kami mampu menyimak setiap firman yang diberitakan di tempat ini. Bukan hanya sebagai pengetahuan kami saja, tetapi kami diberi satu kemampuan untuk dilakukan dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu yang berdosa ini, hamba-Mu mohon Bapa, berikanlah hamba-Mu hikmat, akal budi, kesehatan, dan satu kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu bagi jemaat di tempat ini. Supaya kami semuanya menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Selamat datang bagi mereka yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bersaksi beberapa kesaksian. Minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja. Ya, salah satu sinode di tempat kita cukup banyak, jemaatnya 200 lebih. Mereka baik sekali sama saya. Mereka sudah lama menantikan saya, mungkin sudah hampir 6 bulan saya nggak bisa khotbah di sana. Kemarin datang, saya bingung juga mau nyampaikan firman Tuhan yang bentuknya kayak apa, karena lama saya nggak ke tempat itu. Tetapi pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, mereka sangat-sangat bisa menerima dan sukacita secara luar biasa. Ada satu kesaksian dalam hidup saya, bahwa saya ini seorang yang senang sekali dengan hobi. Ya, senang sekali dengan hobi macam-macam. Selain saya hamba Tuhan, yang pasti hobi saya yang terutama mengenal Tuhan dengan baik. Itu bukan hobi, tapi satu anugerah saya bisa mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi salah satu hobi saya itu dibilang agak nyeleneh kalau saya seorang pendeta. Ya, selain hobi-hobi yang normal lah, istilahnya saya senang permata, saya senang apa, itu tak anggap normal. Tapi ada salah satu hobi yang abnormal kalau orang-orang ngomong itu seorang pendeta senang itu. Suatu saat saya senang keris. Tahu keris? Ya, pusaka itu kalau orang ngomong. Ya, saya itu untungnya setiap hobi yang saya senangi, saya geluti, saya pasti mendalami dengan dalam. Saya pasti betul-betul menyelidiki dengan dalam, dan saya harus tahu apa yang ingin saya senangi ini. Bukan cuma semata-mata untuk pamer, untuk apa, tapi saya harus tahu kesukaan ini apa. Dan saya mulai belajar, saya nggak nanggung-nanggung orangnya, karena saya orang yang betul-betul dari kecil saya kalau mama saya itu ngomong, ya arek ini seneng mobil-mobilan gitu. Ya tajik saya itu korbannya, dia disuruh beli. Tapi mama saya juga ngomong, nanti setelah dipegang sama arek ini, paling lama 3 hari, merotol kabeh. What is merotol? Pasti dibongkar semua, dicari kayak apa, makanya rusak, pokoknya dirusak semua gitu. Itu mulai kecil saya seperti itu. Dan sampai dengan umur yang sudah cukup itu, saya senang keris pada waktu itu. Ya kalau saya dimasukkan YouTube nanti pendeta-pendeta bingung, kok ada pendeta senang keris.
Saya melihat keris itu bukan dari segi orang-orang ngomong magic-magicnya. Saya ingin membuktikan ya, bahwa sebilah keris itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada kekuatan apa-apa. Yang paling berkuasa itu adalah Tuhan. Tapi saya juga senang. Kenapa sih kok orang ini kok banyak sekali yang memuja, menyembah satu belia keris pusaka itu katanya. Dan saya pelajari, ternyata dengan adanya beberapa saat pada waktu itu saya dikenalkan oleh seseorang yang mampu membuat sebilah keris. Dan saya datang info itu, cukup jauh di daerah Dampit sana, saya datang dan saya melihat cara dia buat. Wah, katanya ada yang ngomong, katanya besi panas itu dipijit sama tangan gini. Saya tanya sama empunya itu, tangannya sopo buat mijet itu cuma legend itu ngomong ada apa itu katanya deh. Ya ditutuk, kalau dulu ditepak pakai hammer dipukul, tapi sekarang karena ada mesin pun ya, hidrolis pun itu loh. Jadi besinya itu ditaruh diinjak pakai pun, tung tung tung, dia enak, enggak keluarkan tenaga toh. Jadi dan itu nanti hasilnya bagus luar biasa, dijual di luar negeri. Sebilah keris yang bagus, betul-betul bagus. Ini saya bukan tentang khotbah keris ya, saya ingin memberikan masukan gambaran dulu. Zaman sekarang itu, seseorang itu dilihat statusnya itu mau dilihat dari cara dia dalam kehidupannya itu apa. Bukan cuma dandan pakaian toh, yang dilihat apa? Pertama kali. Nah, semua pernah reuni sekolah toh. Yang dilihat selain kita mau tanya kamu kerjanya apa kan malu, sungkan yang mau tanya kayak gitu. Biasanya yang dilihat apa dulu? Kalau kita dilihat pakai cincin, pakai ada berlian bisa palsu toh. Jadi tidak bisa dilihat itu, yang dilihat apa? Tumpaannya mobil apa? Bener gak? Wih, mobilnya Hammer, mobilnya Mercy, double band, Mercy, apa. Wah ini orang ini mampu. Kalau zaman dulu tidak ada mobil, bener gak? Nggak ada yang namanya mobil, mau naik kuda ya semua punya kuda. Zaman dulu seseorang itu dianggap mampu bila membawa sebuah keris. Dan kerisnya itu, ya orang bisa lihat statusnya dari keris itu. Kalau sekarang mobil kan Jaguar atau Lamborghini atau apa. Kalau keris itu yang buat siapa? Ngerti maksudnya? Sebilah keris itu kalau membuat yang empu ini, itu maharnya. Jadi mahar itu, uang gantinya, itu bisa sampai 200 ekor lembu. Ya, 200 ekor lembu itu kan mahal sekali. Dan yang empunya yang buat itu nggak gampang menerima, itu biasanya yang membeli itu golongannya ningrat atau raja. Jadi mengganti dengan harga yang mahal. Dan keris itu kalau dipakai, orang bisa tahu ini statusnya orang ini kayanya sak berapa. Itu yang pertama. Dan keris itu pada waktu itu dibuat besi itu belum ada, pabrik Krakatau Steel itu tidak ada. Jadi baja itu tidak ada, dia harus cari biji besi. Ya, biji besi dicari, ditumbuk sama dia. Dia diatur kayak apa, dipanasi kayak apa. Kalau yang warnanya putih itu dia cari meteor yang jatuh. Jadi besi meteor itu jatuh diambil, dan cara buatnya ini yang unik dan luar biasa. Satu bilah keris itu ditempa yang paling bagus itu mungkin dari sekitar 600 sampai 1000 lembar besi. Jadi besi itu yang tipis itu dilengketkan sama dia, ditumpuk sebanyak mungkin, itu dipukul sama dia sampai cemet, nanti ditambah lagi. Dan pada waktu menumpuk itu, dia taruh lembaran pertama, ini warna hitam sampai berapa, terus kasih lembaran meteor yang besinya warnanya putih. Nah nanti pada waktu sudah jadi, sudah bentuk sebilah, itu dipukul terakhir, dikasih obat. Warangan itu kalau dulu, ya orang salah ngerti lagi ya. Keris itu kenapa kalau waktu-waktu tertentu dikasih kembang. Itu bukan ada hantunya, bukan. Dulu itu tidak ada 4WD, tahu 4WD? Anti karat tidak ada. Jadi kalau kembang itu digosokkan kan keluar minyak. Jadi itu untuk nahan supaya kerisnya itu tidak karatan, digosok sama kembang. Terus kenapa dikasih sitrun? Sitrun itu loh, yang kecut itu loh. Kalau sekarang sitrun, kalau dulu dia cari jeruk
apa? Jeruk pecel itu ya, yang kecut-kecut itu digosok itu supaya apa? Hilangkan karat. Orang-orang kebablas zaman sekarang dimandeni 7 kembang apa? Pakai 4 WD dong gitu loh, ngerti ya? Nah, saya sudah tahu itu semua. Oh gitu, ngerti ya. Tapi kalau mau mempropagandakan saya bisa atau bujuk orang? Oh, kerisku tadi malam jalan dewi. Orang cuma kaget semua. Ya, malam Jumat bisa miber dewi. Semua kaget semua kalau saya cerita kayak gitu. Padahal itu sesungguhnya ceritanya seperti itu. Ini empunya yang ngomong sama saya. Kalau keris bisa berdiri, dia ngomong, mau lihat keris berdiri? Iya Pak, jangan satu. Ini aku lagi orang pesen 15. Ditaruh gini, sebentar disebul. Berdiri dia. Caranya kayak apa? Keseimbangan. Ada tekniknya. Pinter orang-orang itu. Tahu iki opo ae iki. Wong keris ini cuma lambang dia ngomong gitu. Tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi kalau mau disugesti, dimasuki sesuatu yang nggak bener, setan itu bisa nggak bekerja? Ya. Asal mulanya nggak ada gitu-gitu. Jangankan keris, mobilmu yang besar, yang nggak usah ditempa, mau dijadikan setan bisa nggak? Kok mobil, kamu aja dimasuki setan bisa kok. Kesetanan namanya, bener gak? Nah, jadi gak usah pikir yang macam-macam. Nah, suatu saat, saya kan sudah beli berapa Pak? Saya kalau datang gak beli ya parah tuh orang ya. Beli, dia cerita macam-macam, beli tak ambil. Beli tak ambil, beli tak ambil, beli tak ambil. Kuasa setan itu macam-macam loh, ngerti? Supaya saya bisa supaya saya bukan bertobat, supaya saya bisa dikuasai oleh mereka, dia bisa bekerja secara luar biasa. Maka kalau gak kuat, dalam arti gak kuat, gak bener-bener gak kuat itu berarti gak bener-bener di dalam Tuhan. Jangan kamu sekali-kali menyimpan sesuatu yang berbau mistis itu, yang gak karu-karuan, kamu gampang terpengaruh, paham? Ya. Kalau saya tenang saja, nggak ada masalah, karena Tuhan saya jauh lebih besar dari segala kuasa. Wah, setan itu luar biasa mainnya. Saya suatu saat pulang dari jalan-jalan sama anak saya, ada orang datang di depan rumah saya. Bawa keris 5, saya dikasih tiba-tiba. Pak ini bawa Pak. Wah, wong iki macam-macam iki paling ono cumbi ini. Saya ngomong gitu toh. Datang untuk saya supaya beli kan kayak gitu. Enggak Pak, ini saya ngelakoni Pak, dari daerah Ponorogo sana, saya disuruh jalan, nemui seseorang yang rumahnya di atas gentengnya itu ada cahaya katanya. Klep gitu. Nah iya lampu saya lagi kedap-kedip mungkin. Neonnya rusak. Dia ngomong, iya Pak, rumahnya Bapak itu luar biasa. Ada seperti ini, ngomong akeh. Paling ujung-ujungnya duit, tak pikir kan kayak gitu toh. Saya ngomong, enggak Pak, saya enggak mau beli gini-gini. Loh, saya ini ngelakoni loh Pak, saya enggak pakai sandal, enggak pakai apa. Saya ini jalan harus sampai nyari tempat, saya muter. Hanya rumah Bapak yang ada sintar lampunya seperti ini. Istri saya jangan takut loh ya, enggak ada. Ya. Dia ngomong kayak gitu, saya ngomong enggak Pak, enggak. Selesai, wah orang ini mungkin duit wis. Saya ngomong, Pak, ini saya sangoni duit 100.000 untuk Bapak pulang. Wah Pak, jangan menghina saya. Saya bukan seperti itu loh Pak. 1.000 mungkin gak mempan nih. Ya toh? Tak kasih 500. Enggak Pak, saya bener gak mau. Sampai angka 1 juta gak mau sungguhan. Itu kalau iman saya gak kuat, geblak saya enggak. Hah? Mah ojo-ojo ini sungguhan, bener gak? Setan itu tahu kualitasnya saya, ngerti maksudnya? 100.000 menter ini. Kalau 1 juta orang ini menter, berarti kan ada sungguhan ini, gitu toh. Ya, naik atas ke rumah saya, tempatnya saya taruh keris itu, hati saya mulai kayak apa? Loh, saya tanya sungguhan, kalau ada gitu kan terus hatinya rasanya kayak apa? Ojo-ojo kerisku iki ono apa? Kan kayak gitu toh. Bener gak? Mulai toh, yang namanya orang itu kan seperti itu toh. Cara untuk supaya kita nggak terbawa seperti itu kayak apa? Dalam nama Tuhan Yesus, tak tengking kamu. Ojo pakai gitu-gituan percuma.
Tuhan Yesus di surga itu guyu, apa ada si ditengking, ngomong itu apa kumat lagi. Saya enggak. Saya ambil kerisnya. Alah kalau apa-apa tak taruh tanah. Ya udah. Enggak ada apa-apa. Santai-santai saja. Suatu saat saya diajak ke seseorang, ada keris wapi Pak di daerah Dampit sana Pak. Luar biasa itu Pak. Semua orang itu nyembahi sana Pak. Saya datang, waduh memang luar biasa. Banyak orang dikasih kembang apa semuanya. Wah saya tertarik karena dia dibuat dari besi meteor. Saya tahu, kan saya ngerti. Bagus sekali. Saya ngomong, ayo tak beli. Gak boleh. Enggak, jangan menghina gini-gini nih. Anaknya di depan, mau nemoni saya. Pak, aku kepingin sepeda motor. Mau. Keris itu tak diape. Oh dek, sepeda motor aku berusaha Pak ngomong sama bapak aku, pasti kerisnya kena. Ya wis tak kasih sepeda motor besoknya. Kerisnya dikasihkan aku. Dikasihkan aku tak buka, tak bengokkan WD tuh. Tak semprot. Wah, yang orang sana jigat-jigat ngamuk-ngamuk sama saya. Kamu nanti kualat kamu. Mulai nih Kak, ketobrak motormu gini. Sopir saya tahu takut. Pak nanti ketobrak ya apa? Loh, tanganmu kenceng, makanya kenceng ya kan ketobrak. Nek kok ya nobrok gitu. Sampai rumah ya ada apa-apa. Kenapa bisa kayak gini? Semua mau seperti ini enggak? Semua mau kuat seperti gini enggak? Duh gak ada yang ngamin. Semua kalau mau kuat, kenali dulu. Siapa yang punya pembuat keris terhebat? Siapa yang punya pembuat dirimu yang terhebat? Yaitu Allah. Kenali Allah penciptamu dengan baik. Maka segala sesuatu takluk di dalam kuasanya. Kamu gak takut, kamu gak hadapi hidup yang berat apapun juga, sehebat apapun juga tekananmu, kamu tetap bisa kuat. Karena siapa? Allah. Orang ngomong karena Yesus, karena Allah gampang. Kenal enggak? Itu yang penting. Oh kenal aku. Yo, setan pun juga kenal, bener enggak? Bahkan setan gemeter. Kenalnya tuh kayak apa? Ayo mari kita sama-sama belajar. Ya. Kita buka di dalam Injil Markus pasal 21 ayat 29 sampai 31. Tadi itu saya kasih prolog dulu supaya kita ini yang suka terbawa dengan hal yang demikian, yang tadi itu loh. Ya. Itu bukan bentuknya cuma Kristus. Itu bentuknya macam-macam. Kehidupan ini kita ini juga bisa kena berhala-berhala yang macam-macam enggak? Ketakutan macam-macam enggak? Ketakutan dengan suami, ketakutan dengan istri, ketakutan dengan hidup sendiri, ketakutan dengan masa depan. Bisa terjadi enggak? Itu berhala-berhalamu, itu bisa terjadi dalam hidupmu karena apa? Karena kau enggak kenal penciptamu. Tapi kalau engkau kenal penciptamu, enggak ada sesuatu yang menakutkan engkau. Hanya yang kau takuti apa? Tuhanmu. Satu. Kedua apa? Jangan berbuat dosa. Kita buka Markus pasal 21 ayat 29 sampai 31. Saya kalau mau ngetes ya, anak-anak saya, mantu saya, saudara saya semua, saya suka ngibulin ngerti. Oh, keris saya tuh bisa loncat sungguhan loh, bisa apa? Dia terbawa enggak? Dia benar-benar agak takut enggak? Atau dia itu mulai, enggak, apa itu Tuhan nomor 1. Tapi kebanyakan yang sudah tak ajar itu setempur agak ngatut, ngerti? Ya, hari ini kita bongkar. Ya, supaya kita semua dimerdekakan di dalam apa? Kristus. Amin. Kalau kita cuma dimerdekakan di dalam negeri kita Indonesia, tapi kita masih dikuasai oleh dosa, oleh kekuatan-kekuatan yang lain, kamu belum merdeka. Tapi kalau engkau dimerdekakan dalam Kristus, engkau benar-benar merdeka dalam segala hal. Amin. Ini penting. Ya, coba ini dipikir, direnungkan dengan baik. Siapa yang hari ini hidupnya masih merasa, aduh aku harus sama ini barusan bisa hebat, aku harus sama ini barusan hebat, atau kita betul-betul merasakan hanya dia yang membuat aku luar biasa. Ini penting. Ya, coba kita lihat
Markus 21, 29 sampai 31. Dikeluarkan ayatnya. Kenapa? Oh, sorry. Ini persiapannya ini tadi malam ya. Markus pasal 2 mungkin ya. Bukan. Hukum yang utama itu loh. Markus berapa itu? Hukum yang utama dan yang terutama. Coba dikeluarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berapa? 12 kok bisa nulis 21 saya? Kok aneh? Kok bisa ya? 12 jadi 21. Diramesi lagi. Anda bingung, saya lebih bingung. Bener gak? Ya. 21, Markus 12, hukum manakah yang paling utama? 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu. Dalam hal ini pun kita mengenal Tuhan, yang dimaksud Tuhan itu Esa, ngerti enggak? Betul enggak? Padahal orang Kristen semua percaya enggak? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Seolah-olah Tuhannya 3. Benar tak? Tapi di sini dikatakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Aku enggak ngerti ya wis gitu tok. Gitu ngomongnya kenal. Ya apa kok bisa kenal? Bagaimana bisa kenal? Ya. Terus kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah loh, yang utama. Pada waktu kita dikasih penekanan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dengan akal budi itu ya apa? Ini padahal salah satu hukum yang terutama. Yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri ya. Tapi kita dalam hal ini mau mempelajari enggak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal budi itu menyangkut apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini pakai akal budi enggak? Mau makan itu pakai akal budi enggak? Makannya kok pakai akal budi, tinggal pesen tok. Iya pesen itu pakai akal budi enggak? Kamu mikir itu kan pakai akal budi toh. Makanan itu bisa masuk di mulut itu pakai akal budi enggak? Kalau kehilangan akal budi, makanan itu bisa masuk ke kuping, ngerti maksudnya? Yang menggerakkan tanganmu untuk membawa makanan masuk ke mulut itu akal budi. Jadi kalau dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, berarti seluruh pikiranmu, seluruh dayamu, semuanya harus mengarah kepada mengutamakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kayak gitu? Untungnya apa? Manusia kan selalu kayak gitu toh. Kalau mau melakukan segala sesuatu, mesti yang dipikir apa? Untung dan ruginya, kecuali Anda Kecuali ada bedes. Ya. Kalau bedes, ya, gak punya akal budi. Manusia diciptakan Allah, dikasih hikmat akal budi, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan, yang akan dia kerjakan, selalu dihitung untung ruginya. Nah, salahnya, manusia ini sudah jatuh dalam dosa, bisa enggak memiliki nalar
melihat sesuatu yang baik dan sesuatu yang nggak baik. Bisa nggak? Bisa. Kalau cuma sekedar yang namanya apa? Standarnya manusia. Tapi kalau standarnya Allah bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Nah, tutup sini aja sudah bingung kok gitu katanya kenal Tuhan. Saya ulangi ya. Disuruh mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap apapun yang kau miliki. Segala sesuatu harus tuju pada Tuhan. Pada waktu manusia diperintahkan itu, di dalam otak kita, yang diberi hikmat, selalu berpikir toh, kalau aku mengasihi Tuhan, untungnya apa? Kan kayak gitu. Pasti toh. Enaknya apa kalau aku mengutamakan Tuhan dalam hidupku? Sayangnya, ya, manusia gak bisa berpikiran yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga pada waktu diperintahkan seperti itu, langsung di dalam hatinya apa? Enaknya apa aku mengutamakan Tuhan? Pasti jawabnya, enggak mau. Disuruh melakukan firman Tuhan, disuruh jalan dalam Tuhan, suruh mengasihi Tuhan. Pada waktu Yesus datang di dunia, dia memberikan perintah yang selalu bertentangan enggak dengan hati kita. Dengan kebiasaan yang ada dalam diri kita. Kalau kamu ditepeleng pipi kiri, kasih no pipi kananmu. Cek enak. Tak mungkin mau kita. Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kita tidak bisa memikirkan hal mengasihi Tuhan. Gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Gak mungkin. Kita bisa mengasihi Tuhan, bisa mengutamakan Tuhan, itu hanya anugerahnya. Amin. Tanpa anugerah, tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi Tuhan. Tidak percaya? Saya bukakan ayatnya. Roma pasal 3, ayat 10. Ya, kalau dijelaskan ini, pasti kita berontak hati kita. Enggak kok aku mengasihi Tuhan. Aku be Tuhan itu baik kok. Mamaku itu loh be Tuhan itu meski gak pernah gereja, gak pernah kenal Yesus, tapi sembahyang loh baik sama Tuhan. Kita coba buktikan. Seperti ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Kalau tidak memiliki akal budi, mana bisa mengasihi Allah dengan segenap akal? Nah, dari sini aja sudah tahu kok. Jadi perlu anugerah supaya kita bisa mengasihi Allah. Kalau nggak bisa mengasihi Allah, bisa mengasihi sesamanya. Bisa, cuma dalam ukuran manusia. Kalau dalam ukuran Allah, nggak bisa. Nah, sekarang standar kita ini, yang menjadi ukuran kita ini apa? Mau cari standarnya ukuran Allah atau mencari ukuran standarnya manusia kebaikan itu? Jauh lebih tinggi mana? Standarnya manusia sama standarnya Allah. Kenapa kok jauh lebih standarnya Allah? Kalau saya sih kasih kejaran kayak gitu. Kenapa? Standarnya Allah itu jauh lebih tinggi kasihnya daripada standarnya manusia. Manusia bisa berubah. Kalau kasihnya Allah tidak bisa berubah. Kalau standar kasih Allah yang sudah ada dalam diri kita aman nggak? Aman. Nah, sekarang kita teruskan. Seorang pun tidak berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Loh, siapa ngomong gak ada yang berbuat baik? Banyak orang yang berbuat baik yang gak kenal Tuhan. Banyak enggak? Standarnya siapa? Manusia. Nah, kita katanya kenal Tuhan. Standarnya Tuhan itu posok di sana. Orang baik itu modelnya kayak apa sih?
Kalau standarnya Tuhan. Standarnya manusia itu orang baik itu dianggapnya apa? Ada orang minta, kita kasih duit, itu orang itu sudah baik. Ada orang apa, kita lakukan itu baik. Kalau standarnya cuma kayak gitu, gak usah belajar firman Tuhan. Gak usah kenal Tuhan Yesus, gak usah menerima anugerah. Seseorang itu bisa berbuat baik enggak? Bisa. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus, ada orang yang begitu baik hidupnya, sangat baik sekali hidupnya, sampai dia mau membakar dirinya untuk seseorang. Ada tuh ayatnya, pernah baca enggak semua? Nah, yang belum baca nanti saya lihatkan. Di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat yang ketiga, atau ayat yang ke-1. Saking begitu baiknya seseorang itu, sampai dia rela membakar dirinya untuk seseorang. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, berarti dia orang baik enggak? Jackie Chan cuma bagikan jaketnya 1,5 M. Ya. Ini orang ini membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Mahatma Gandhi itu loh, dia itu orang mampu, tapi begitu dia mengasihi orang-orang yang dia lihat di India yang menderita, apa yang dia miliki itu dia bagikan semuanya ke orang-orang itu. Bahkan supaya dia bisa memberikan teladan yang baik, dia makan 1 hari cuma 2 kali dengan makanan yang sangat minim, sehingga tubuhnya kurus kecil. Menurut standar manusia baik enggak? Baik. Sesuatu ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Ada enggak orang yang melakukan hal ini? Menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, ada enggak? Loh kok semua lupa? Saya masih kecil dulu masih ingat ceritanya Sanpe Ingtai tahu. Sanpe itu yang laki apa yang perempuan ya? Gak tahu yang mati, yang laki mati, yang perempuan melihat yang laki mati, dia rela dikubur bersama-sama. Terus kuburan tutup, terus keluar kupu-kupu 2. Penontonnya tepuk tangan semua. Ya toh? Bahkan di salah satu budaya di India dulu kuno, tapi sekarang enggak ada. Kalau seorang suaminya mati dan dibakar, tanda dia mengasihi, tanda dia cinta sama suaminya benar-benar, dia pun juga menjeburkan dirinya untuk dibakar. Tapi sekarang enggak boleh. Dan dikatakan apa? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Enggak ada sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Juga seperti tidak ada gunanya perbuatan baik yang seperti itu. Enggak ada gunanya. Kok bisa tidak ada gunanya? Digambarkan seperti apa? Di ayat yang ke-1. Pasal 13 ayat 1. Seperti canang, ya toh? Sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang artinya apa? Gong itu loh. Atau canang itu simbol itu kalau dipukul bunyi enggak? Deng, dong. Habis gitu hilang enggak? Berarti tidak ada nilai kekalnya. Percuma. Loh kok tidak ada nilai kekal itu apa sih maksudnya? Ada ayat, ya ada salah satu ayat yang membuat orang-orang bingung. Kalau tidak mengerti dengan ini dengan baik. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 26. Kita jalani duluan pelan-pelan, nanti kita barusan masuk lebih dalam lagi. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau suamimu baca ayat ini dan jadi Kristen, kamu rela enggak? Suamiku sayang ngambil aku setengah mati, tiba-tiba pendeta suruh benci aku gitu. Istriku sayang ngambil aku disuruh benci aku. Kira-kira rela enggak? Kalau sekarang kan kita ngerti toh.
Ngertinya apa? Saya kembalikan ya, yang awal tadi. Semua manusia punya akal budi gak? Tanpa anugerah gak punya akal budi. Semua manusia bisa berbuat baik gak? Tanpa Allah gak bisa berbuat baik. Jadi, kalau kita mengasihi mama kita dengan sungguh-sungguh secara akal budinya manusia, akibatnya mama kita kayak apa? Seneng toh di dunia toh, bener toh? Seneng gak? Seneng. Mamanya dilayani makan, dikasih makan, minta apa dikasih apa. Wah ditunggoi, diapain semua. Tapi yang dilakukan itu bukan karena kasih kepada Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta sama Tuhan, otomatis kita pasti memberitakan Kristus dalam diri mama kita. Betul nggak? Karena apa? Pertanyaan saya tarik kembali. Karena apa harus kita beritakan Kristus kepada mama kita? Karena apa? Ini hal yang terpenting enggak? Penting. Karena apa? Semua orang pasti mati. Betul loh? Kalau dia tidak kenal Kristus, mau kita cintai kayak apapun juga mama kita buat seperti permata, kita buat seperti apapun juga, matinya masuk mana? Tidak ada berani ngomong. Matinya kan masuk neraka pasti itu. Tidak menerima hidup kekal toh. Jadi kasih yang kita berikan kepada mama kita, kalau nilainya bukan nilai satu kekekalan, nilainya itu cuma nilai yang dunia berikan, kasih yang kita sampai pun kita membakar dirinya karena bukti kita mengasihi mama kita, tapi mama kita tidak pernah mengenal Kristus, dia menerima kasih yang apa itu? Tidak ada nilainya. Karena apa? Mati masih masuk neraka. Saya masih ingat tentang neraka dan surga. Sayangnya orang Kristen dibujui lagi tentang neraka dan surga. Gembes saya. Saya pernah ngomong-ngomong sama seseorang yang ya dibilang konglomerat ya karena dia punya properti, punya semua. Dia ngomong be aku, si penting itu gak usah kenal Yesus-Yesusan. Si penting itu jadi orang itu baik. Buktinya ya aku ini loh. Gak pernah ke gereja, gak pernah kenal Yesus. Uripku enak. Jauh lebih enak teko konti. Aku digitukan nih. Loh kok bisa gitu kayak apa? Loh, aku punya perumahan, punya hotel, punya rumah sakit, punya semuanya. Aku mau apa aja ada kok. Oh, lah kan cuma duit Yesus. Yesusmu iso apa katanya? Loh kena mati. Alah, mati. Dek sorga, menenek diobong, tak tuku AC aku. Anakku tak kon ngirim AC. Karena dia juga denger toh, kalau di neraka maksudnya, kalau di neraka itu orang berdosa itu disiksa dengan api, apa? Yang nggak pernah padam. Terus juga disiksa dengan apa? Ular belatung yang grogoti tulang kita, yang nggak pernah mati. Ularnya itu terus hidup. Dan mengalami apa? Hitam, kelam yang pekat. Orang Kristen pun juga mikir kayak gitu gak? Semua ada yang mau masuk neraka karena itu. Wah dibakar sama api aku, waduh. Tak mau aku sakit. Terus habis gitu digerogoti ular belatung, aduh tak mau aku. Ngeri. Gak enak semua. Waduh dimasukkan ke tempat yang hitam pekat. Hitam pekat itu kayak apa? Nggak ketok, lihat drijinya dewe gak ketok. Ngerti maksudnya? Pada waktu kita mikir gitu, akal kita, makanya firman Tuhan itu luar biasa ya. Kalau nggak dibuka kan hikmat anugerah, orang udah bisa mikir. Yang ditakutkan di neraka itu tadi toh, dibakar dengan api,
Dimakan ular belatung yang tidak bisa mati, masuk ke sebuah nuansa hitam pekat. Yang satu dibakar dengan api yang kekal, api itu keluarkan cahaya enggak? Kalau ada cahaya, ada hitam pekat. Berarti udah ada beraninya ngomong. Kan bohong toh. Wah, firmannya bohong itu, nggak mungkin kalau dibakar sama api, terus ada. Kan pasti kalau api, maksud api peteng, ngerti? Gelap, api kan mesti padang. Kok ada hitam kekat, ini maksudnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua yang dipikirkan cuma apa? Nanti kalau di surga ada apa? Sungkan ngomong. Padahal semua tahu di surga itu ada apa? Lantainya dari emas, dindingnya dari permata. Ya, berarti di surga masih mata duiten. Itu lihat emas di surga, wih masih banyak ya. Ya, bawa pecok dituduki masih, nanti di sana jualan emas. Kok jadi senengnya beli emas? Kita bayangkan. Kalau di surga jalannya semua dari emas, emas itu ada harganya enggak kira-kira? Yang mahal di sana itu apa? Aspal. Emas itu bisa berharga karena apa? Karena barangnya sedikit. Gitu. Nah sekarang dibalik di surga itu barangnya itu dari emas semua. Aspalnya enggak ada, berarti yang berharga itu aspal. Nanti di surga kita diomongi, kalau kamu mau benar, kamu akan hidup di dunia yang tanahnya dari aspal. Balik lagi gitu. Bingung kamu lama-lama nanti imanmu. Sebetulnya mau bicara apa sih itu? Surga dan neraka itu. Yohanes itu dilihatkan satu penglihatan, di mana di neraka itu, siksaan itu, sebuah siksaan yang tidak ada di dalam dunia ini. Yang sangat-sangat menyakitkan. Badani disiksa, yang cuma bisa digambarkan seperti orang yang disulut dengan api. Ngerti maksudnya? Orang yang dibakar sama api itu sakit enggak? Dan kesakitan badani itu tidak pernah bisa berhenti dalam hidupnya pada waktu siksaan terjadi itu di neraka. Orang itu tersiksa terus badaninya. Ular belatung itu berbicara apa? Sebelum ular belatung ada hitam kelam itu berbicara apa? Jiwanya tersiksa. Kok bisa jiwa tersiksa bagaimana? Bayangkan, kita tidur, enak-enak tidur, kita melek, gak ketok apa-apa. Oh lampu mati paling, apalagi hujan gerimis gitu ya. Tambah ditidur, no enak toh. Kita bangun lagi, besoknya, kok masih peteng? Kita bangun lagi, masih gelap. Batinnya tersisa enggak? Ketakutan enggak? Dan ketakutan batinnya itu pada waktu kita di neraka tidak terselesaikan. Ada satu siksaan batinia yang tidak pernah terselesai. Ular belatung itu berbicara apa? Siksaan menjijikan dan memilukan dalam hidup kita yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Di sorga, lantainya dari emas, dindingnya dari permata, itu berbicara apa? Kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Sehingga orang itu mau ngomong kayak apa? Di surga itu kemuliaan yang luar biasa. Dia kasih gambaran, yang paling mulia di dunia ini apa? Emas dan permata. Dikasih gambaran itu tok. Tapi sesungguhnya di surga itu lantainya dan dindingnya, apanya semua, saya nggak tahu. Tetapi ada sesuatu yang mulia yang di sana. Amin. Pengertiannya seperti itu. Itu satu nilai yang sangat luar biasa. Dan Tuhan itu berbicara di dalam Lukas itu kepada kita. Kalau kamu mengasihi mamamu, ngasihi suamimu, ngasihi istrimu, ngasihi anakmu, ngasihi segala sesuatu yang dari sampingmu, dengan kasih yang hanya ukurannya dunia, kamu tidak layak ikut aku. Karena kamu bukan orang yang telah menerima kasihku. Betul gak?
Kalau kita telah menerima kasihnya Tuhan, otomatis kita ingin orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di dalam area kita semuanya, ataupun di luar area kita, sesama kita ingin supaya mereka juga menikmati kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Yang amin cuma 2 orang, enggak apa-apa, lumayan. Ini penting. Ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sehingga Tuhan itu mengajarkan sedemikian dalamnya bagi setiap kita. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekarang ini? Pada waktu dia bergereja. Gereja mengajarkan apa? Saya kalau ketemu sesama hamba Tuhan mesti ditanya. Sekarang yang jawabannya yang ditanya itu apa yang pertama? Gerejamu pakai Videotron enggak? Tahu Videotron? Kalau pakai Videotron itu berarti apa? Jemaatnya banyak. Kenapa kau bisa tahu kalau pakai Videotron jemaatnya banyak? Mahal. Kalau mahal apa hubungannya sama jemaat? Perpuluhan nih akeh, duit akeh, berarti bisa beli Videotron. Larinya di sana. Dan itu kalau dianggap itu berhasil berarti. Saya ditanyai, tempatmu pakai Videotron apa enggak? Enggak. Pakai apa? Pakai TV kecil ini. Loh, jemaatmu berapa? Ya, jemaat saya di tempat saya paling sekitar 25-30, tapi masuk surga semua. Ya, yang amin cuma 3 orang doh. Jemaatmu berapa? Tak tanyai. Wah, di tempat saya ada 500. Kayak apa mereka? Angel. Loh, angel apa? Ya, jangkauannya kan sulit dilihat. Angel dia ngomong. Ya, tapi saya berharap lah. Dia yang ngomong sendiri aja masih belum tentu. Kenapa belum tentu? Apa yang diajarkan itu loh. Karena sekarang banyak sekali gereja, ini agak sadis sedikit ya khotbahnya hari ini. Biarin orang biar bertobat, saya pun juga bertobat. Karena ukuran gereja, sekarang itu yang diukur apa cuman? Jumlah jemaat. Ya, terus apa lagi? Kita lihat yuk. Ya, kita lihat, hati-hati sekali ini. Di tempat kita pun juga harus hati-hati. Kita buka di dalam Wahyu pasal 2. Ayat 1-7. Kutuliskan kepada, ini bassnya dikecilkan, geruduk-geruduk terus ini. Apa? Suaranya apa ini? Oh, Stefanus lupa ini. Ya, tes, ya. Jadi, masih kok. Wah, ini bahaya ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi jemaat ini luar biasa hebatnya. Dia ada pembicara yang apa namanya, yang nggak betul, dia tahu. Hebat nggak? Hebat. Dan kalau kita lihat sejarahnya, jemaat Efesus ini berkembang sampai banyak luar biasa. Tapi di akhirnya Tuhan ngomong apa? Tetapi ada sebenarnya tidak sedemikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, terus, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa enggak? Bahkan rela berkorban, rela apapun semuanya. Jemaat yang luar biasanya semua, tetapi dikatakan apa? Dan engkau tetap terus, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa sih kasih yang semula itu?
Kita kalau tidak mikir ini bahaya sekali enggak? Orang-orang yang ada di Efesus ini saya kasih gambaran ya. Menurut ukuran manusia, menurut ukuran jemaat zaman sekarang, jemaat yang luar biasa itu jemaat yang kayak apa? Lainnya kasih mati, tinggal mix saja. Tes. Enggak. Powernya kasih mati semua, sudah. Ya wis, enggak apa-apa. Jadi, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini agak sulit ya. Konsentrasi semua. Saya kasih gambaran dengan ayat yang lain. Karena ayat yang sulit, kalau saya jelaskan di kitab Wahyu, itu saya harus menjelaskan sedemikian panjangnya. Sehingga saya harus membandingkan dengan ayat yang lainnya. Yang bisa membuat kita cepat mengerti. Jemaat di dalam Efesus ini, jemaat Efesus ini, jemaat yang sangat-sangat luar biasa, ideal kalau menurut ukuran seorang jemaat. Karena apa? Dia bisa menilai, ini korbannya benar apa enggak, ini apa semuanya. Terus dia mau berkorban, bahkan mau rela, menderita, semuanya karena untuk Kristus, semuanya itu. Tetapi Tuhan mencela apa? Semuanya itu kamu lakukan apa? Kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula ini jadi bahaya sekali enggak? Orang yang sudah memiliki pengetahuan yang seperti itu pun bisa jatuh. Sampai kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana itu? Kenapa itu? Nah, kita sekarang mulai masuk. Bahaya sekali, ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena situasi, karena zaman. Ini kembali lagi kepada jemaat Efesus, zaman sekarang ini kembali kepada jemaat Efesus. Karena apa? Setiap orang sekarang ke gereja, atau apapun juga, yang dibanggakan itu apa? Gerejanya, betul toh? Wah, gerejaku jemaatnya banyak. Wah, gerejaku gini. Wah, orang itu loh mau berkorban untuk gerejanya. Untuk apanya. Kalau orang itu mau berkorban untuk gerejanya, untuk apanya? Yang ditinggikan itu siapa? Pendetanya ngomong, waduh, orang itu luar biasa. Berkorban habis-habisan. Yang ditinggikan siapa? Orangnya tuh. Untuk yang ditinggikan orangnya itu, berarti Yesusnya di mana? Untuk ukuran manusia, standarnya manusia, sudah benar enggak? Sudah luar biasa enggak? Wih, jemaatnya pinter-pinter, luar biasa jemaatnya. Yang luar biasa siapa? Jemaatnya. Semua diarahkan kepada manusianya. Sekarang seperti itu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Lebih gampangnya lagi, saya ingin berbicara hari ini, standar kita bukan ukuran manusia. Ukuran manusia, kalau kita lakukan ukurannya Allah, pasti ukurannya manusia ini masuk. Ngerti maksudnya ya? Contohnya ya, contoh tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau kita mengasihi orang tua kita, karena kita ingin supaya orang tua kita itu bisa mengenal Tuhan, otomatis kasih yang kita berikan kepada orang tua kita itu jauh lebih dalam daripada kasih manusia. Benar enggak? Kalau ukuran kasih manusia, ada standarnya enggak? Ada batasnya enggak? Kalau kasih yang ukurannya Allah ada batasnya enggak? Tidak terbatas. Kalau cuma ukurannya manusia, ngelihat seseorang itu kita bisa membatasi enggak? Bisa. Aku sudah berbuat baik sama kamu seperti ini. Kon kayak gini aja sekali ya. 2 kali ya. Nek ping 3 kali, wis. Ono ceritane. Bener gak? Kalau ukuran di manusia. Tapi kalau kita merasakan kasihnya Allah dalam hidup kita, orang ini yang akan kita mengasihi dia dengan kasih Allah. Orang ini sedemikian luar biasanya menyakiti kita, seperti kita menyakiti Kristus. Dia kasihnya berubah sama kita. Dia datang di dunia, dia tahu enggak?
bahwa dia akan disiksa, bahwa dia akan disalib, bahkan dia akan diludahi? Tahu nggak? Bahkan itu benar-benar terjadi nggak dalam hidupnya? Terus dia ngomong, wes gak jadi salib-saliban, aku balik di surga. Kamu tidak usah ditolong. Seperti itu. Apa dia tetap, dia teruskan, bahkan dia rela mati untuk kita. Amin. Jadi kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi di dalam dunia ini dengan kasihnya Kristus, jauh lebih tinggi, jauh lebih luar biasa nilainya. Amin. Kasih itu akan melekat terus dalam diri kita. Tidak bisa dibatasi dengan waktu. Bahkan mungkin dia sudah dipanggil Tuhan, tetap kasih itu ada dalam diri kita. Karena kita sudah merasakan apa? Kasih yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Itu harus hadir dalam kehidupan orang percaya. Dan kita tidak pernah merasa ditinggalkan. Karena apa? Karena Yesus ada dalam diri kita, dia sekarang sudah bersama dengan Kristus. Itu tandanya orang yang selalu ada di dalam diri Kristus, sukacita selalu. Kenapa saya ngomong kayak gini, saya tidak tahu. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Seperti siapa ukurannya? Petrus kita tahu toh, sudah saya jelaskan. Menurut ukuran manusia, pada waktu Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, menurut kamu ini aku ini siapa? Petrus ngomong siapa? Engkau anak Allah yang hidup. Wah, yang ngomong itu bukan kamu, tetapi Bapakku yang ada di dalam kamu. Luar biasa enggak? Tapi setelah Yesus mau disalib, dia ngomong, anak manusia akan ke Yerusalem dan nanti di sana dia akan menerima salib. Petrus ngomong ya apa? Jangan sekali-sekali itu terjadi kepadamu. Yesus ngomong apa? Iblis kau hilang, nyanglah. Petrus salah ngomong kayak gitu. Petrus salah. Petrus salah enggak ngomong kayak gitu? Menurut ukuran manusia Petrus salah enggak? Kalau menurut ukuran film silat, ya, Petrus itu adalah murid yang terbaik, benar enggak? Dia mau bela gurunya mau disalib itu kan mau dibunuh. Toh. Ya kalau ngomong jangan sekali-kali itu terjadi padamu, dan aku akan maju terutama, itu murid yang tersayang, itu berarti terbaik, benar dong? Jadi kalau menurut ukuran pikiran manusia kayak apa? Tapi harus kita ingat, apa yang Kristus ajarkan dalam diri kita, jauh melebihi apa yang ada di dalam standar manusia. Gak ada yang amin, gak apa-apa. Jauh lebih standar. Kalau ini ada dalam diri kita, yang terjadi itu apa? Ini kita harus ingat dulu, kita harus amini dan kita tahu, faedahnya apa sih kalau kita betul-betul dalam hidup ini, betul-betul mengetahui siapa itu Tuhan, dan betul-betul mengetahui kasihnya dalam diri kita itu kayak apa. Itu luar biasa. Dan kita mau melakukan perintahnya. Kalau kita tidak tahu itu, Anda jangan ke gereja lah, percuma duduk di gereja. Ya haleluya apa semuanya, tetapi Anda gak benar-benar mengerti itu, menangislah Anda. Ini penting. Ucapan-ucapan Allah kepada umat Israel pada waktu dia memberikan perintah. Benar gak? Kalau kau sampai ke tanah Israel, yang terutama, ajarkan kepada mereka. Siapa itu aku? Benar gak? Kita lihat ya. Tapi kita tidak pernah mengajarkan hal ini. Akibatnya apa? Nanti ada akibatnya, kita semua belajar. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 11. Ayat 18-19. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel? Yang Tuhan lakukan itu apa? Bagi bangsa Israel. Ini aja tidak ngerti. Mau ngajar kepada anaknya itu apa? Saya sampai ya menjelaskan firman Tuhan itu tidak bisa dikasih waktu 10 jam saya jelaskan semuanya kok. Kemarin saya di sebuah salah satu gereja, yang saya dikasih batas waktu cuma 45 menit. Tapi pada waktu saya jelaskan, mereka terus sampai 1,5 jam.
Itu pun nanti terjadi session kedua. Mengikat sebagai tanda tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Siapa sih Tuhan itu dalam hidup kita? Kenapa sih? Apa yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel? Apa yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel? Ini kan sebuah pertanyaan. Ini kan ayat ini ya. Gini. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku, ayat dimulai dari ayat yang sebelumnya. Karena waktu saya cepat aja. Allah itu ngomong sama bangsa Israel. Hei orang Israel. Kalau kamu nanti masuk ke tanah Israel. Hei orang Yahudi. Nanti kalau kamu masuk ke tanah Israel. Kanaan. Yang terutama dan yang utama. Ajarkanlah siapa ini aku. Apa yang telah aku lakukan bagi bangsamu. Supaya mereka ini kenal aku. Pertanyaan saya, bagi kita semua, apa yang telah Allah lakukan bagi bangsa Israel? Siapa itu Allah? Kalau itu tidak ngerti mau ngajarkan apa, yang diajarkan paling apa sama guru sekolah minggu? Ya kamu kalau mau minta apa segala sesuatu, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti Tuhan kasih. Betul? Setengah betul. Karena tidak setiap berdoa pasti Tuhan kasih, betul nggak? Apakah cuma itu toh yang diajarkan sama Tuhan sama bangsa Israel? Agama lain pun juga ngajar seperti itu enggak? Tapi apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel? Yang harus diajarkan bagi anak-anak itu semuanya. Mujizat toh. Allah melakukan mujizat, lautan terbuka. Masih mana? Kasih apa? Tiang api, tiang awan. Anaknya sampai dewasa, yang dipikirkan cuma apa? Allah pembuat mujizat. Kalau mujizat tidak terjadi, cari mujizat di tempat yang lain. Dukun, wakun, apa semua dipanggil semua. Yang bisa melakukan mujizat. Kenalkan Allah dengan sungguh-sungguh apa? Apa sih yang Allah lakukan bagi bangsa Israel? Mau tahu itu? Mengikut PA 1,5 tahun. Salah satu yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel, yang pertama yang harus diceritakan kepada anak cucu kita, tanpa tangan kuasa Allah, bangsa Israel gak mungkin bisa keluar dari tanah Mesir. Kok bisa Pak? Nah itu mulai ceritakan. Allah melakukan dengan cara apa? Kuasanya. Kuasanya diperlihatkan dalam apa? Segala mujizat yang Tuhan lakukan. Kasihnya, Allah memperlihatkan apa? Ceritakan semuanya, betul nggak? Allah melakukan kasih bagi bangsa Israel nggak? Tanpa kasihnya sebenarnya bangsa Israel itu tidak layak masuk di dalam Kanaan, betul nggak? Tapi Allah melakukannya itu karena kasih Allah. Janji Allah kepada nenek moyangnya, Ishak, Abraham, Ishak, dan Yakub, betul nggak? Mau ceritakan itu enggak? Kok yang diceritakan cuma apa? Mujizatnya. Kasihnya ceritakan. Keadilan Allah. Di mana Allah lakukan itu? Nyata. Pada waktu itulah yang terakhir dilakukan. Kalau tidak ada seorang pun yang menuruti apa yang Allah perintahkan. Yaitu apa? Menaruh darah di cabang pintunya. Mau bangsa Israel, mau bangsa Yahudi yang tidak naruh itu. Semuanya mati enggak? Allah adil. Lakukan itu, diajarkan itu tentang keadilan Allah, apa semuanya itu. Itu yang harus diperhatikan. Ajarkan kepada anak kita, mulai kecil dididik, dibuat mengerti soal ini dengan baik. Tujuannya apa? Nanti kita sama-sama belajar. Hebatnya apa kalau anak-anak itu mengerti itu semua? Dia akan kuat menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus itu ngomong toh, kalau kamu tidak menempel sama aku, seperti apa? Dahan yang nempel kepada pokoknya, kamu gak bisa hidup. Kenapa harus menempel sama dia? Menghadapi kehidupan ini kamu gak akan bisa tanpa kamu kenal dia dengan baik. Kok bisa aku tetap hidup kok? Hidup penuh dengan kekhawatiran, kesakitan, apa macam-macam. Pada waktu kita bersama dengan Tuhan, tetap bisa menghadapi itu enggak? Bisa, tetapi ada kekuatan.
Dan yang dihantamkan ini apa? Cuma apa? Pada waktu baca ini yang dipikirkan apa? Menaruh perkataan ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu, kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Tangan kita semua ada tandanya. Dan harusnya menjadi lambang di dahimu. Ada stempelnya di sini. Kalau yang ini tidak diperhatikan, maksudnya apa? Tapi pada waktu kita baca kitab Wahyu, pendeta yang tanggung jawab ngomong apa? Antikris itu nanti akan dimulai dengan apa? Kita buka Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Orang yang tidak mau dicap 6666 di dahinya, orang yang tidak mau ada stempel di tangannya. Dan orang-orang mulai yang dipikirkan apa? Coba kita baca. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Wah iya, itu orang itu nanti besok-besok sing betul-betul di dalam kuasanya antikris kalau nggak mau, ya dahinya nggak mau dia apa? Ada stempelnya, dikasih chip, tadi tidak bisa makan, tidak bisa minum. Padahal jelas loh ayat ini ya, coba kita baca ya. Orang kalau sudah kacau itu di situ. 17-nya apa coba kita lihat. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya 666. Coba kita lihat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan apa? 66 itu loh. Artinya seorang manusia bilangannya ya 666. Kok saya heran ya, kok dikodei sama orang yang ngajar ini angka 666 itu loh. Padahal jelas ini dibacakan loh. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ngerti maksudnya? Artinya apa? Di dalam kitab Kejadian, manusia itu diciptakan pada hari yang keberapa? Hari yang ke-6 itu melambangkan manusia. Yang 6 yang kedua itu, ya, ini loh, cara pikiran manusia. 6 yang ketiga, cara bekerjanya manusia. Pikirannya manusia ya apa? Sama enggak dengan pikirannya Tuhan? Ini kalau dibalik lagi, mulai lagi, bingung lagi. Padahal awal tadi saya sudah ngomong toh. Apa yang manusia pikirkan tanpa kasih karunia, gak mungkin bisa kenal Tuhan. Betul gak? Loh, aku, zaman sekarang ini, sudah masuk enggak ini angka 66 ini bagi kita yang kerja? Tak tanyain coba, sudah masuk enggak? Sekarang saya mau masuk. Pemerintah ini adalah tangan panjangnya Allah enggak? Segala aturan yang pemerintah buat itu sudah menurut hukumnya Allah enggak? Apa yang kamu tinggal di mana kamu harus menuruti undang-undangnya pemerintah enggak? Kita turuti? Wah, nek nuruti iku ya gak iso mangan. Betul gak? Ini jujur-jujuran ngomong. Pakai cara apa? Akal-akalan. Bener toh? Cara dagang saja, bayar pajaknya normal. Jujur-jujuran semua. Semuanya harus jujur. Wah, ya gak bisa makan. Gak bisa kerja. Barang siapa bijaksana yang di atas, kalau tidak mau nuruti itu semua, gak bisa makan, gak bisa bekerja. Dari sini semua kita harus mengerti, ya. Kita jangan terbawa kepada angka-angka itu, karena angka-angka itu cuma menunjukkan pengertian. Yang tadi di atas ulangan itu, hendaknya setiap anak kita dalam hidup kita mulai kita didik, yang ada dalam pikirannya adalah pikiran Allah. Cara dia bekerja, tangannya adalah capnya Allah. Berarti setiap pekerjaan yang dia lakukan untuk kemuliaan Allah. Jangan diterima secara literal di angka Wahyu ini.
nanti ada chipnya, ada tulisan 66. Aduh, sudahlah, bukan seperti itu. Sama, yang satu menunjukkan kepada diri Allah, yang satu pikirannya pikiran manusia yang dikuasai oleh satu pertentangan kepada Allah, yaitu antikris. Tangannya, cara bekerjanya seperti seorang antikris yang menentang Allah. Nah, itu kita ngerti dengan baik. Hubungannya apa? Kalau ini sudah mengerti dengan baik, dalam kehidupan kita yang kita peroleh itu apa? Kalau kita kenal Allah dengan baik, hebatnya apa? Dalam hal bekerja, saya kasih masukan dulu dalam bekerja. Cari duit ya, kalau bekerja kan cari duit. Ada orang mau kerja, aku kerja gak cari duit. Aku kerja itu hobi. Ya mereka aja di rumahku sana. Persenono rumahku deh hobi. Bekerja cuma itu cari duit. Cari duit boleh? Punya duit boleh? Boleh, dalam dunia ini tidak punya duit kamu tidak makan. Firman Tuhan aja ngomong kok. Yang mau makan harus bekerja. Tapi apakah bekerja itu akan menjamin hidup kita? Dengan bekerja kita mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Apakah dengan uang yang banyak itu akan menjamin kita sejahtera? Nah itu sudah pertanyaan. Tapi kita karena tidak kenal Tuhan, rasanya yang membuat kita sejahtera itu apa? Kalau duit kita banyak, kalau harta kita melimpah, segala sesuatu yang kita limpah, kita seneng, bener gak? Cuman itu aja tuh yang ada dalam pikiran kita. Yaitu dikasih gambaran di dalam Lukas pasal 12 ayat 17 sampai 21. Ada orang yang menimbun hartanya sedemikian banyaknya, buka satu gudang, gak cukup, sampai buat gudang lagi gak cukup. Setelah hartanya banyak melimpah, dia ngomong apa? Coba dibacakan dong. Tempat untuk aku dapat menyimpan hasil tanahku. Terus 18. Lalu katanya, inilah yang akan kubuat, aku akan merombak ini semua toh. Terus 19. Sesudah itu akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan ini manusia kan harapnya kayak gini toh. Tuhan ngomong orang yang kayak gini itu apa? Orang bodoh. Orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan boleh bekerja? Boleh. Mengumpulkan harta boleh? Boleh. Tapi hidup kita bukan tergantung dengan harta kita. Damai sejahtera kita bukan bergantung dari harta kita. Damai sejahtera kita, sukacita kita bergantung dari apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita nggak punya harta banyak ya. Jadi tidak pernah ngerasa kalau punya harta banyak itu, ya tambah stres apa enggak? Loh ini serius. Bukti seseorang itu stres kayak apa? Kalau hartanya banyak. Gak percaya yang hartanya banyak. Nanti uangnya ini berapa? Saya punya teman. Mau makan aja dihitung. Mau apa dihitung luar biasa. Dihitung itu bukan berarti makan tidak dihitung. Makan dihitung. Ya sesuai. Gitu. Kalau saya ngomong kayak gini nanti taji saya protes. Gak dihitung, kok pesen cak-cak ini. Pesen cak-cak ini dimakan kabeh kok. Gitu loh. Gak dihitung itu kayak apa sih? Maksudnya gak dihitung itu kayak apa? Yang gak dihitung itu kayak apa? Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini yang kita kumpulkan semuanya. Kita adakan semuanya. Dan mulai kita berpikir kayak apa? Dihitung semuanya itu kayak apa? Waduh aku makan ini ayam goreng yang si A ini harganya sak gini. Yang si B sak gini ini dapat 2, ini bisa dapat 5 loh. Yang penting itu kamu senang makan sing mana, sing 5 apa sing 2. Wis gak usah mikir kayak gitu kan maksudnya. Uangmu ada toh. Kamu beli yang 2, uangmu gak berkurang banyak-banyak toh. Kamu beli yang dapat 5, uangmu gak berkurang banyak-banyak. Yang jadi masalah sekarang apa? Makan yang 2, waduh eman rek. Itu yang gak boleh. Ngerti? Makan dalam tidak bersyukur, ngerti? Pada waktu makan 2,
Aduh coba makan di sana untuk 5. Enak tapi rugi aku. Itu sudah keduniaan. Ngerti? Bukan keduniaan. Duitnya itu loh yang menjadi nomor 1. Itu dikatakan orang bodoh. Karena apa? Takut duitnya berkurang toh. Padahal ingat, kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya apa, itu karena kasih Tuhan diberikan pada kita. Itu anugerah umum. Karena kita bekerja, kita lakukan segala sesuatu, Tuhan berikan. Amin. Kita disuruh dikasih hikmat untuk mengumpulkan, menjagai. Betul ya? Cuman itu aja. Nggak usah kita nanti, waduh ini nanti habis. Masa saya makan ayam cuma bisa 3 sama 2 aja bisa ngedekno harta kita. Bisa berkurang harta kita. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, dikatakan di ayat selanjutnya, burung pipitnya nggak punya gudang. Sampai ngomong kayak gitu loh. Tuhan pelihara kok, apalagi kamu. Diingat no, ngerti ya? Dalam hal mengumpulkan harta. Jadi mulai sekarang, kalau makan ayam goreng jangan lupa saya. Nah, bukan seperti itu. Segala sesuatu lakukan dengan ucapan syukur. Berarti berharap sama Tuhan. Gitu? Kalau udah ya gawat. Hidupmu selalu apa? Kurang, khawatir, enak seperti gitu. Gak enak. Tuhan gak mau kita seperti itu. Ya. Sakit, tubuhnya mulai sakit, greges-greges. Nah dokter, enggak duitku kalong. Loh, lebih senang menderita daripada kesakitan. Punya duit enggak? Punya, ke dokter suntik sejahtera enggak? Daripada nanti, perutnya kok enggak enak ini ya. Jantungnya enggak enak ini. Ojo itu jantung ojol nih. Periksakan kalau punya duit, betul ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, dalam hal apa? Hidup suami istri. Tadi yang pertama, anak toh. Kita harus didik anak kita supaya kalau anak kita dikenalkan Tuhan dengan baik, menantu kita, cucu kita dikenalkan dengan baik. Ada damai sejahtera enggak? Anakku sekarang lagi kerja di Bali, di Amerika, di mana. Kalau dia sudah kenal Tuhan, yang jaga siapa? Tuhan jaga jadi jongos mulan. Yang jaga siapa? Imannya sendiri menjaga dirinya. Amin. Kita akan tenang. Aku tidak khawatir. Karena imannya. Gitu ya. Aku percaya Tuhanku. Dan dia sudah mengenal engkau. Aku tenang. Amin. Kamu enggak tenang karena apa? Oh, cocok dia di sana nanti terpengaruh gini dia gitu. Karena enggak pernah kamu kenalkan Tuhan. Kalau enggak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa terpengaruh enggak? Wah, nanti salah milih jodoh. Kalau kenal Tuhan, cari jodoh pasti orang seiman. Kalau seiman pasti ada damai sejahtera enggak? Puji Tuhan, mantu saya semua 3 anak Tuhan. Karena syaratnya mau jadi mantu saya, PA di sini 3 tahun. Tenang saya. Tenang. Gegeran bisa? Bisa. Tapi tidak sampai matahari terbenam. Selesai sendiri dia. Kalau tidak, tak lirik gini itu sudah rosok sendiri. Firman Tuhan ini berbicara. Itu loh fungsinya kalau kita kenalkan Tuhan kepada anak kita. Kita tenang. Salah sih Tuhan nih. Kalau kita mengutamakan Tuhan mengenalkan dia. Yang diajarkan apa? Sekolah sing pinter. Waduh kamu, apa namanya? Melo fitness, kecantikan, sing wayu bentukmu gini. Nanti kamu untuk pacar, wah segini. Cari orang sing soge. Gak dikenalkan Tuhan. Tetap bingung enggak? Bingung. Ojo itu genderuwo. Ojo gini. Hatinya terus khawatir terus. Tapi kalau kita tahu, anak kita tanpa Tuhan, dia tidak mungkin bisa meninggalkan segala sesuatu yang sudah diberikan. Itu kita tenang, tidur enak, tidak mikir, dia di sana, tenang lah. Wah, dengar berita, sekarang dia kumpul dengan konco-konco, iya dia akan mempengaruhi konconya dikenalkan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita nggak kenalkan anak kita, kemana? Cari berita, tanya kanan kiri. Berita itu bisa bohong semua enggak? Anakmu sekarang, tadi aku lihat jalan di Unip Mall,
digandeng untuk orang laki, padahal si gandeng itu siapa? Iya, Cik Bing-Bing denger, wah kok Titik jalan sama perempuan, padahal jalan Mbak Fang-Fang, anaknya sendiri. Loh Fang-Fang masuk banci, ya anak saya perempuan, ya jalan sama perempuan. Terus Bing-Bing, waduh Titik ini. Tapi kalau dia, enggak, aku percaya, Titik enggak mungkin gitu. Anda sudah anak Tuhan, kenal Tuhan. Tenang semua enggak? Pulang ditanya tilu, Mbak siapa? Oh, Mbak Fang-Fang. Puji Tuhan. Itu gitu. Ya, kalau kita kenalkan Tuhan kepada anak kita. Mau kayak gitu enggak? Duh, yang mau satu orang toh. Kenalkan dia, tidak ada kata-kata terlambat. Kenalkan anak kita kepada Tuhan dengan baik. Suami istri, kalau kenal Tuhan, ada damai sejahtera enggak? Karena apa bisa ada damai sejahtera? Digajarkan kok. Hai istri-istri, 1 Petrus pasal 3, ayat 1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya apa? Nek bayaran dikit nongkon kabeh gitu. Supaya apa lagi? Ketundukannya itu karena supaya apa? Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara kamu yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi tujuannya tunduk itu apa? Supaya melalui kelakuanmu itu loh, istrimu bisa lihat Kristus dalam hidupmu. Ngerti? Nah sekarang pertanyaannya, supaya bisa melihat Kristus dalam hidupmu, Kristus mengampuni kamu berapa kali? Kristus mengampuni kita itu berapa kali? Tidak terbatas. Amin. Karena setiap hari kita lakukan dosa enggak? Setiap hari kita jatuh dalam dosa tapi dia tetap mengampuni enggak? Suamimu barusan, istrimu barusan menyakiti kamu 3 kali, 5 kali, kamu ngitung. Dia nyakiti aku sudah 30 kali loh. Ini tidak ada ampun ini. Balik tak sapatu ini. Tuhan Yesus pernah ngomong kayak gitu. Kalau kamu sudah tak ampuni 30 kali, kamu kurang ajar terus, tak lempar sepatu. Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Ampuni 7 kali, 7 kali, 7 kali. Tidak terbatas. Angka 7 itu sempurna, tidak terbatas. Supaya melalui apa yang kamu lakukan, suamimu yang tidak kenal Tuhan, istrimu yang tidak kenal Tuhan, melalui perbuatanmu, dia bisa mengenal Tuhan. Waduh, kalau sudah kayak gitu kayak apa? Hidupnya kayak apa? Tujuannya untuk Tuhan itu baik enggak? Ada kekuatan. Becek nopol, bisa becek no? Bisa, karena pada waktu masih pacaran yang diharapkan apa? Mulu-mulu yang baik-baik toh. Tapi yang keluar apa? Jeleknya tok, gitu loh pada waktu kawin. Tapi kita apa? Kita bisa tenang dan kita bisa kuat karena apa? Tujuanku bukan cuman seperti ini, aku menjadi istrinya. Aku menjadi istrinya supaya melalui hidupku berdua, orang bisa melihat Kristus dalam hidupku. Tujuan pernikahan apa? Supaya punya anak. Ya salah. Itu cuma salah satu. Tapi tujuan yang utama apa? 2 pribadi menjadi satu daging. Satu daging apa? Porno. Satu daging itu menjadi satu. 2 pribadi ini pasti lain-lain enggak pribadinya. Yang satu nyocotan. What is nyocot? Suka ngomel, ya. Kayak Cik Bing-Bing itu. Yang satunya saya, jauh lebih ngomel lagi. Ketemu, tambah geger terus enggak. Dari yang suka ngomel-ngomel menjadi satu. Menunjukkan Kristus. Kristus ngomelan? Mengampuni? Saling mengampuni. Itu yang terutama. Kalau yang satunya lagi bengkong, yang satunya, yang ini terus berusaha supaya menjadi satu enggak. Itu yang utama. Ya, istri-istri dikatakan seperti, kalau sudah seperti itu tenang enggak? Waduh suamiku gak kerja sekarang gak punya duit, ini kayak apa? Aku harus tetap memberikan kekuatan kepada suamiku. Supaya melalui aku, suami bisa kuat dan memuliakan Tuhan.
Wah, kalau suamiku sudah dipanggil Tuhan, aku kayak apa? Aku bisa menunjukkan, meskipun suamiku tidak ada, tapi aku sendirian, aku memuliakan Tuhan. Melalui hidupku, semua orang bisa melihat, meskipun aku sendirian, tapi aku tetap bisa memuliakan Tuhan. Namanya yang dibawa siapa? Nama suami dan namanya dan nama Tuhan. Amin. Ini harus dipegang dalam kehidupan orang percaya. Tujuannya seperti gitu. Hai suami-suami, dikasih tahu. Yang terakhir. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri supaya doamu tidak terhalang. Wah, jadi kalau suaminya cari kerjaan, gak berhasil, terus kita ngomong apa? Kon kurang mengasihi aku. Kon kasihan aku sing sungguh-sungguh nanti kon untuk kerjaan. Apakah kayak gitu? Terhalang itu maksudnya itu. Kalau dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita mengasihi diri kita, berarti kita kan nggak mau rugi toh diri kita. Kita nggak mau menyakiti diri kita toh. Kita nggak mau membuat diri kita susah toh. Kalau kita sampai membuat diri kita susah kan kita nggak mau toh. Demikian juga kalau kita membuat istri kita susah, nggak boleh toh. Kalau kita membuat istri kita susah, kita berarti berdosa toh. Kalau kita berdosa, kita bisa berdoa. Terhalang itu bukan berarti apa yang menjadi permintaan Tuhan, nanti Tuhan tidak kasih. Bukan. Terhalang itu apa? Pada waktu kita mau berdoa, tetapi kalau kita melakukan dosa, otomatis kita nggak bisa berdoa, terhalang doamu, gitu loh. Oh, masa tidak ada metode dalam dunia ini ya, supaya apa yang menjadi doa kita terkabul, nggak ada metodenya. Kalau sampai doa itu bisa membuat apa yang menjadi permintaan kita itu bisa berhasil dan ada metodenya, saya tak belajar. Saya kepingin juga segala sesuatu yang saya inginkan itu dikabulkan. Tetapi nggak ada metodenya. Tahu metode? Syarat dan caranya itu tidak ada. Sarannya tidak ada. Oh kalau kamu supaya berhasil, wah pendeta itu loh. Hamba Tuhan itu loh. Nek setiap doa pasti cespleng omongannya sopo. Pendeta itu kenapa? Oh dia hidupnya kudus luar biasa sehingga apa yang dihubungkan sama Tuhan itu luar biasa. Hubungannya Mbak Paulus itu kira-kira dekat mana? Rasul Paulus itu loh. Seorang rasul yang luar biasa di depan Tuhan. Dia berdoa, dia minta sama Tuhan apa enggak? Lepaskan duri dan daging yang ada padaku penyakit ini. Tuhan ngomong apa? Kak, sudah cukup kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Betul enggak? Orang kalau sudah ngomong kayak gitu, satu teologi-teologi yang salah. Doa setiap orang benar. Besar kuasanya. Kuasanya untuk apa? Kuasa menghadapi dosa. Dosanya kayak apa? Bentuknya macam-macam. Gitu ya. Suatu saat saya akan bahas tentang doa. Ini tidak terasa sudah 1,5 jam loh. Saya nyampaikan firman Tuhan. Tak terus nanti 2 jam. Ya, yang nanti ngantuk, jatuh, mati saya nggak bisa bangunkan. Ya, kita tutup ibadah ini. Ya. Jadi yang terutama, kasih mati ya. Yang terutama